Bersukacitalah dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita peringati Santo Carolus Luanga dan teman-temannya yang menjadi martir di Afrika Timur. Sejak awal gereja, orang-orang yang menjadi kudus, salah satu di antaranya adalah menjadi martir. Kita tahu martir berarti orang itu mati mempertahankan iman kepercayaannya maupun membela imannya. Dan ternyata kalau kita baca dalam kitab suci, sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada keyakinan orang yang rela mempertahankan imannya, mati di dunia ini, tetapi kemudian hidup bersama Allah Sang Pemberi hidup di dalam surga. Dan itulah yang dikatakan dalam kitab 2 Makabe tentang ketujuh saudara yang mempertahankan iman kepercayaannya, tidak mau menyembah raja, dan akhirnya ketujuh-tujuhnya mati untuk membela dan mempertahankan iman itu. Dan tradisi ini kemudian memuncak dalam perkembangan hidup gereja. Kita tahu misalnya seorang santo yang terkenal pada tahun 1200-an, Santo Fransiskus pun bercita-cita mau menjadi orang kudus dengan menjadi martir. Tetapi kemudian untuk menjadi kudus tidak seharusnya menjadi martir. Maka pada awal Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kata martir itu dihubungkan dengan orang yang meninggal atau rela mati demi mempertahankan dan membela imannya. Tapi zaman sekarang martir itu dilihat sebagai sebuah pengorbanan. Orang yang mau berkorban bukan pertama-tama mengorbankan jiwanya, tetapi mengorbankan waktu, bakat, dan semua yang dimiliki untuk kepentingan dan kebaikan sesama. Dalam pewartaan Injil, mereka pun dianggap sebagai martir. Mengapa ada ide orang mau menjadi martir? Karena dalam Injil dikatakan bersukacita dan bergembiralah, karena besar ganjaranmu di surga. Dengan ungkapan Yesus ini mau dikatakan kepada kita, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kematian bukan akhir kehidupan kita. Memang benar kematian mengakhiri kehidupan kita di dunia ini, tetapi kehidupan akan berlanjut setelah di dunia ini. Dan itu kita percayai dan yakini bahwa kita akan berbahagia sebagai warga-warga kerajaan Allah kelak. Dan kita sebut tempatnya adalah di dalam surga. Dan untuk bersukacita dan bergembira dan memperoleh ganjaran besar di surga, dalam sudut pandang Tuhan Yesus sangat berbeda dengan sudut pandang dunia ini. Karena itu Yesus dalam teks lain mengatakan mereka bukan dari dunia ini. Maka tolak ukur sukacita dan kebahagiaan bukanlah harta, bukan kedudukan, bukan juga nama baik atau ketenaran, tetapi miskin di hadapan Allah. Banyak orang mengatakan ukuran kebahagiaan adalah kekayaan, tapi Yesus menawarkan bukan kekayaan duniawi, tetapi miskin di hadapan Allah
itu membuat orang pada akhirnya berbahagia. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Bukan berarti tidak memiliki apa-apa, tidak punya pakaian, tidak punya makanan, tidak punya tempat tinggal. Tetapi orang yang miskin di hadapan Allah, dia rela berkorban apapun yang dimiliki untuk kepentingan dan kebaikan sesama. Berbahagialah orang yang berduka cita. Memang Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, berduka cita membuat orang bersedih. Dan secara logika, bagaimana mungkin orang yang berduka cita berbahagia? Tetapi orang yang berduka cita karena iman akan memperoleh penghiburan. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Pemerintah dunia ini dengan segala kuasa dan kekerasan mempertahankan kuasanya. Tetapi kita mau memperlihatkan kekuatan kita dengan kelemah lembutan kita. Maka sikap kasar dan juga memakai kekuasaan bukanlah tolak ukur untuk berbahagia dalam perspektif pandangan Tuhan Yesus. Maka dalam Injil Matius bab 5 ini sebenarnya sabda bahagia ini adalah potret kehidupan Yesus sendiri yang menawarkan kebahagiaan bukan dalam tolak ukur dunia, tetapi dalam perspektif pandangan ilahi. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita diharapkan bahagia mengungkapkan cinta kasih Allah dalam hidup kita, walaupun kita dianggap menderita di dunia ini. Dengan demikian, penderitaan menjadi punya arti yang perlu kita hadapi dengan penuh perjuangan, dengan iman yang kuat, sehingga akhirnya kita tidak gampang menyerah dalam perjuangan kehidupan ini. Dan siapa yang setia akan memperoleh sukacita karena besar ganjaranmu di surga. Para martir yang kita peringati hari ini, Santo Carolus, keluarga dan teman-temannya mempertahankan dengan setia imannya, mereka memperoleh ganjaran di surga. Maka apabila kita pun setia dalam iman kita, dalam perjuangan hidup harian kita, walaupun terkadang kita harus menderita, kita pun akan memperoleh ganjaran besar di surga. Amin.